Ngirim anak ke barak itu dangkal. Barak itu didisiplinkan tubuhnya. Kalau kita belajar teori-teori disciplinary society. Saya memilih menjadi orang yang berpikiran dangkal, tapi melahirkan hamparan tanaman. Daripada mengaku pikirannya dalam, hanya membuat banyak orang tenggelam. Pagi semuanya, kita hadapi berbagai kritikan dengan senyuman. Salam bahagia, sehat selalu. Dengan melangkah, hidup akan menjadi berkah. Gitu ya, lebih baik jadi orang yang berpikiran dangkal lah begitu ya, tapi bisa menciptakan sebuah inovasi yang luar biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Itu yang sedang sekarang terjadi semeton ya. Dan warga Jawa Barat juga tidak terima dengan pernyataan dari Rocky Gerung yang menyatakan bahwa Bapak Ing pikiran dangkal begitu. Kang Deddy ya sebagai manusia biasa semeton ya, sehingga dalam sebuah presentasi yang dilakukan di salah satu perguruan tinggi pun Kang Deddy menyenggol-nyenggol itu. Tapi hal yang menarik semeton ya, ketika sekarang warga Jawa Barat ini kompak ini ya ingin menggeruduk ke Rocky Gerung begitu dengan statement yang menyebut gubernur berpikiran dangkal ya. Ini menarik untuk kita lihat semeton ya. Bagaimana videonya? Ini dia. Pekwe lawan aing. Iyalah bapak aing gitu. Terus makanya saya nggak ada masalah ketika disebutkan gubernur konten. Lebih baik jadi gubernur konten daripada gubernur molor. Tambah lagi gelar saya, gubernur lambe turah. Lebih baik jadi gubernur lambe turah daripada gubernur biwir doer. Karena lambe turah itu beritanya selalu dinanti. Kemudian tambah lagi sekarang lagi gubernur otak dangkal. Lebih baik jadi gubernur otak dangkal tapi banyak orang yang tersadarkan daripada gubernur otaknya dalam tapi banyak orang yang ditenggelamkan. Pekwe lawan aing. Iyalah bapak aing gitu. Itu semeton ya. Dan yang lebih menarik seperti saya bilang tadi bahwa bagaimana sih komentar para netizen Jawa Barat semeton ya menanggapi statement Rocky Gerung yang menyatakan bahwa gubernur Jawa Barat berpikiran dangkal. Ini dia videonya. Rocky Gerung di TV One nyebut KDM Deddy Mulyono. Dan eta Rocky Gerung bae urang salah oge maneh ge melesetkeun KDM. Malah nganggap jelema-jelema anu resep konten KDM diakibatkan kedangkalan berpikir. Edan atuh masyarakat anu cinta ka KDM disebut berpikirna dangkal. Anjir karena kena luhur ilmu. Ya, memang maneh cerdas, pinter, segala ilmu sigana teh boga di dinya mah. Kan ilmu ka awewe wungkul meureun nu teu boga teh. Gila anjir. Moal aya nu leuwih pinter ti maneh, ceuk maneh mah moal aya nu leuwih bener ti maneh. Tapi nganajan masyarakat ceuk maneh dangkal berpikir tapi make rasa euy, make hate, make mata batin nempo KDM teh karasaeun ku batinna yen KDM teh jelema bener, lain jelema nu loba omong gungkul kawas maneh. Ayo ukur pinter debat, pinter diskusi kawas maneh mah eueuh mangpaatna. Beda jeung nu gawe langsung siga KDM Rocky Gerung. Olab ilmu cekolat mah maneh teh. Cekolat Sunda mah olab ilmu. Ilmu luhur tapi dimangpaatkeunna kan teu ecreug. Geura eling mah. Mengirim anak ke barak itu dangkal. Barak itu didisiplinkan tubuhnya. Kalau kita belajar teori-teori disciplinary society oleh Michel Foucault misalnya. Siapa yang nggak kenal dengan Rocky Gerung? Seorang pengamat politik yang dikenal kritis kembali mencuri perhatian publik setelah menyebut Kang Deddy Mulyadi atau yang akrab disapa dengan KDM, tokoh politik asal Jawa Barat dengan julukan King Deddy Mulyono. Mulyono, Mulyadi sama-sama beroperasi di dalam market of stupidity.
Pernyataan ini tidak hanya memicu diskursus politik yang intens di media sosial, tetapi juga mengundang pertanyaan mendalam tentang maksud dan tafsir di balik ungkapan tersebut. Rocky menyatakan bahwa gaya kepemimpinan KDM memiliki kemiripan dengan Presiden Joko Widodo. Jika dibandingkan, pembandingannya cuma Mulyono, ucap Rocky, merujuk pada gaya populis dan citra kesederhanaan yang dibangun oleh keduanya. Namun, di balik pernyataan itu, Rocky mengaku menyayangkan bahwa pembanding KDM bukanlah Bung Karno, presiden pertama Indonesia yang dikenal memiliki visi besar dan retorika politik yang tajam. Bung Karno punya retorika yang logis dan bisa diperdebatkan secara intelektual. Itu yang tidak saya lihat dalam narasi Deddy Mulyadi, ungkap Rocky. Kesamaan citra visual Jokowi KDM menurut Rocky yang dianggap berbahaya bukanlah pribadi KDM maupun Jokowi, tetapi para pendukung mereka yang menyukai visualisasi kesederhanaan namun kurang menimbang arah dan substansi kebijakan. Yang terjadi itu, faktanya ada di situ. Kita nggak lihat bertambah pengetahuan kita selama 10 tahun ini tentang kita. Jawa Barat tetap cara berpikirnya ya nggak maju-maju memang. Jawa Tengah sama aja. Artinya Indonesia nggak maju-maju, ukurannya jelas. Ia menilai bahwa politik modern, visual, dan kesan publik kerap menutupi lemahnya gagasan atau visi jangka panjang dari seorang pemimpin. Ia menambahkan bahwa Jokowi dan kini KDM lebih menonjol dalam aspek presentasi personal yang merakyat dibanding argumentasi kebijakan. Visualisasi sederhana itu bisa menipu politik. Itu harus bisa diukur dari visi, bukan dari citra semata, tegasnya. Salah satu program Kang Deddy yang mendapat sorotan tajam dari Rocky adalah program barak militer yang ditujukan bagi remaja. Program ini konon bertujuan untuk membentuk karakter dan disiplin anak-anak muda dengan pendekatan semi-militeristik. Namun bagi Rocky pendekatan ini terlalu dangkal dan tidak mengatasi akar permasalahan tentang pola pemikiran anak gitu. Mengirim anak ke barak itu dangkal, itu hanya mendisiplinkan tubuh bukan mengasah pikirannya, katanya. Ia menilai bahwa pendidikan karakter seharusnya berakar pada penguatan logika, wawasan sosial dan pemahaman nilai, bukan semata pelatihan fisik. Program barak ini pun dipandang Rocky sebagai contoh dari kebijakan yang kuat secara simbolik tetapi lemah dalam aspek konseptual. Pernyataan Rocky Gerung pun memicu beragam reaksi dari masyarakat di media sosial. Ada yang mendukung kritik tersebut sebagai bentuk pengawasan terhadap pemimpin populis, tetapi tak sedikit pula yang menilai Rocky terlalu sinis. Gue jadi nggak respect sama Rocky setelah omongannya ke KDM. Komentar seorang warganet, Ed Andri Binar. Sudahkah Bapak nyalon jadi presiden? Kan Bapak sangat pintar. Saya siap mendukung Bapak, tambah Ed Chau Saturoy. Ada juga warganet yang malah menyindir balik Rocky Gerung atas pernyataannya tersebut. Kalau Anda bisa mengkritik, pasti Anda juga tahu bagaimana menjalankan pemerintahan, bukan? Kata Ed Anang Suryana. Oke, jadi menurut pendapat kalian gimana, guys? Memang gitu sebetulnya ya, di mata Rocky Gerung memang tidak ada yang benar begitu pemimpin begitu. Pemimpin itu semua ada saja begitu. Tapi kalau ditanya ya tugas dia untuk mengkritik begitu. Ya kalau solusi ya urusannya dia begitu, saya hanya mengkritik saja. Ya itulah yang terjadi ya. Rocky Gerung bilang Deddy Mulyadi dangkal. Mari kita buka fakta sebenarnya. Lucu, ketika seorang yang mengaku filsuf justru gagal membaca kedalaman nilai-nilai lokal dan kearifan spiritual. Rocky Gerung menyebut pemikiran Deddy Mulyadi dangkal. Coba tanya rakyat kecil yang merasakan langsung dampaknya. Siapa sebenarnya yang berpikir dangkal dan siapa yang bekerja nyata? Deddy Mulyadi tak sibuk di seminar, ia sibuk di sawah, di kampung, di pasar, mendengar, menyentuh, dan menyelesaikan. Ia tidak banyak bicara, tapi banyak bekerja. Filsafatnya bukan teori dari ruang AC yang dingin, tapi praktek hidup yang mengakar di bumi Sunda dan nilai-nilai Pancasila. Apa yang dangkal dari pemimpin yang rela tidur di rumah warga, makan nasi liwet di tikar, dan menyapa rakyat tanpa panggung? Apa yang dangkal dari pemikiran yang membumikan spiritualitas, menghargai alam, dan menghidupkan budaya? Justru terlalu banyak orang seperti Rocky Gerung yang merasa tinggi di atas podium, tapi tak menginjak bumi. Pandai merangkai kata, tapi lupa rasa.
Publik sudah cerdas, rakyat tahu siapa yang hanya pintar bicara dan siapa yang benar-benar berpikir lewat tindakan. Kalau pemikiran Deddy Mulyadi disebut dangkal, maka biarlah kedangkalan itu jadi sumur air bersih bagi rakyat. Sementara kedalaman yang tak bisa menyuburkan apapun untuk apa? Sekarang kami tanya, menurut kamu siapa yang lebih membumi? Tulis di kolom komentar. Fungsi barak militer mendisiplinkan tubuh, bukan mengajak orang berpikir. Tubuh yang didisiplinkan, yang ditekuk, dibentuk. Anak itu nakal karena kreativitasnya bertumbuh. Diperlukan pedagogi. Yang dihasilkan oleh Deddy Mulyadi ada demagogi itu. Kirim ke barak itu. Hei, Riko Kering, Anda memang pintar sekali ngomong. Tapi percuma, kalau cuma teori-teori doang bro. Anak-anak yang masuk barak itu memang anak-anak nakal yang harus didisiplinkan agar hidupnya teratur, gak begadang, gak mabuk-mabukan, gak tawuran, gak mencelakai orang. Sementara orang tuanya itu udah gak sanggup lagi kok ngurusinnya, lalu diambil alih oleh gubernur. Sesimpel itu kok. Anda tahu kan Mike Tyson, kalau dia gak diambil dari jalanan, gak didisiplinkan, gak dilatih bakatnya, mungkin sekarang ini udah jadi ketua gangster yang ganas dia. Betul. Anak-anak nakal itu kreativitasnya sedang bertumbuh. Tapi kreativitas seperti apa dulu? Tukang begal juga punya kreativitas. Koruptor, kreativitasnya juga tingkat tinggi itu. Pedagogi, demagogi, digigit dogi apa? Atau itu, mau kupingmu itu digigit Mike Tyson, kayak Evander Holyfield dulu. Habis digigit, dia uppercut. Dos. Tah, lebok syah. Sisi gelap kepemimpinan Deddy Mulyadi bikin kebijakan publik dengan logika sederhana tanpa menyelami jauh akar permasalahannya. Dan karena udah populer punya banyak massa, kalau dia yang bilang kita jadi mikir, iya juga ya. Padahal berbahaya. Misalnya waktu dia bilang mau bagiin 10 juta per keluarga kalau jadi gubernur Jakarta karena APBD Jakarta sebesar 90 triliun dinilai udah cukup. Usulan ini tuh melanggar Undang-Undang Keuangan Negara. Jelas-jelas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 secara rinci udah mengatur APBD untuk pembiayaan dan belanja pembangunan. Deddy Mulyadi kerap memilih cara yang instan dalam menangani persoalan masyarakat. Saat menjabat jadi Bupati Purwakarta misalnya, ia menerapkan peraturan masuk sekolah lebih pagi di desa dibanding kota, serta mewajibkan siswa puasa Senin dan Kamis meski tanpa kajian memadai. Akibatnya, indeks pembangunan manusia Purwakarta tetap berada di level sedang hingga akhir masa jabatannya. Cara instan itu sepertinya ia lanjutkan di Jawa Barat. Publik mendapatkan gubernur yang sat-sat kerjanya, tapi sebenarnya tidak selalu menyelesaikan akar permasalahan. Parah warga Jabar ini sekarang. Pak Deddy, ini warga Anda loh. Apa sekarang laporan ke Anda? Pak Deddy, iya Pak, anak Abdi, selaki Abdi, pamajikan Abdi. Norak, sampai perkara kentut aja lapor ke Anda. Heran saya. Malah ada posting ulang lagi. Ngapain tuh Pak, gak penting. Dagelan itu. Anda sudah seperti raja yang hebat sekarang. Dipuja-puji rakyatnya. Seperti cerita-cerita di negeri dongeng itu. Tapi sorry Anda sedang tidak di dalam dongeng itu. Anda ini nyata, fakta, bukan fiksi. Anda memang sedang dicintai warga Anda, bahkan masyarakat luas, selain warga Jabar. Ya tapi tetap berlebihan lah itu Pak. Masa hal-hal sepele aja laporan ke Anda. Pak Deddy, kayak yang lebay gitu. Pak Deddy. Pak Deddy siapa mah? Deddy Mulyadi. Pak Deddy. Bukan. Pak Deddy tukang sayur. Halu aja ya. Alah, tukang sayur biasa dipanggil Mang Deddy aja sekarang tiba-tiba Pak Deddy. Gak pantas itu, gak sopan. Norak. Jadi Kang Deddy hati relanya tinggi. Uang tidak sayang, yang penting sayang rakyatnya. Iya. Jadi tidak sayang duit, sayang rakyatnya. Iya. Itu kalau orang tahu pikir. Kalau Pak Jokowi mana pernah dia ketemu kasih 3 juta, 6 juta, berapa juta. Segental diberi. Jadi termasuk susah nyari KDM nih orang. Itu maka tuh utusan Tuhan lu jangan main itu. Orang macam tutuk aja main lo. Iya benar. Tahu dah. Tak pernah ada nengok Ahok berikan duit, tidak suah. Benar. Iya benar Kev. Iya. Gaya orang macam-macam Kev. Jadi
Kang Deddy tidak pelit orangnya. Iya. Murah rezeki deh kata Iya. dia. Bukan sedikit jipak leongpak. Dia beri orang bi tuh kurang modalan sam theo theo. Mau baik. Pribadi J tuh. Pribadi J. Gaji J atau apa ya? J tahan gaji J bagi ke Kak. Lagi macam mana? Iya benar. Jadi kalau Kang Deddy ini bisa ke Tiongkok ketemu Xi Jinping, cocok dengan Xi Jinping. Hati untuk rakyat itu jadi. Bukan hati partai itu bukan, kita hati pribadi itu tinggi. Iya, partai APG jadi yang penting bagus. Hati itu kita jaga dengan baik. Jangan pilih bulu. Kalau saudara aku, kalau orang lain bukan saudara aku dibedakan. Tidak cocok. Tidak cocok. Kadang saja di pemimpin loh. Maka aku macam ini kan urusan apa? Kartini ada ngomong Pak, barang saya ada masalah apa Pak? Pakai di mewah. Kadang itu bukan ada masalah supaya di open road membuka jalan. Bahasa Inggris itu di open road supaya nih jalan. Jadi orang kan mati, dari koseng ngomong kami tidak terkenang. Ya macam itu yang punak aneh. Ya kami yang muda mana tahu. Jika lo terpikir dulu. Aku kadang-kadang aku jangan situ. Apa itu tulisan apa itu? Ini tulisan dari Cungkwet. Dari akun. Terus apa baca? Dia bahasa kungfu. Apa? Jadi dari lan lo pa chai lo. Chai lo pa si lo. Si lo pa tai lik lo. Jadi lan lo pa chai lo. Lan lo nih lancai cuma takut ke polisi. Ada chai lo pa si lo. Polisi cuma takut mayat. Silo. Silo. Chai lo nih polisi. Polisi cuma takut mayat loh. Dia pakai keren-keren itu ngangkat mayat. Dia tidak kawal. Itu kiasan ya. Kiasan bahasa Konghu. Ada Silo pa tai lik lo. Artinya? Silo cuma takut orang Santosa atau ngekya mayat lo. Buang gimana lo. Silo pa tai lik lo, tai lik se. Tai lik se angkat mayat lo buang gimana lo. Silo paling takut ke tai lik se tuh nya Santosa yang badan tegap tuh ke buang mayat atau ke nanam mayat. Pengurus kematian. Silo paling takut ke pengurus mereka. Perumpamaan. Tuh, akun banyak ngajarku mereka. Itu tadi bahasa kungfu. Kokonan di mana kini ya? Dia kan buka toko besi itu biasa. Jam kayak alim dia kali. Kelak minggu ke situ. Kasuar ada girmaje. Belum. Kan datang di mereka kang belku kita ngajak lagi. Oke. Hari malam paling cocok. Iya, tedo. Jadi waktu. Jadi pulang ngantarka, boleh pulang. Iya. Jadi segitu sebetulnya videonya ya tentang jawaban balasan seorang KDM kepada Rocky Gerung begitu. Karena bagaimanapun juga memang yang dilihat adalah hasil kerja, bukan hanya omong-omongan begitu ya. Karena rakyat sudah bosan dengan hanya menikmati omongan-omongan dari pemimpin ya yang tidak bisa bekerja. Tetap jaga persyaratan dan sebetulnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.